Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Halo Indonesia. Kita akan membahas bagaimana pasca bencana yang terjadi di Sumatera. Masih bersama dengan narasumber kami tentunya Marta Manurung, Ketua Tim Meteorologi Early Warning System BMKG Medan. Ibu Marta. Selamat siang Ibu Marta. Selamat siang Mas Ahmad. Baik Ibu Marta, langsung kita masuk ke dalam pembahasan. Saya ingin tahu bagaimana kondisi cuaca saat ini di sana. Ya, pada saat ini untuk wilayah Kota Medan ya khususnya ya cuaca sudah cukup kondusif, di mana sejak terakhir kemarin dari tanggal 27, lalu sejak itu hingga saat ini cuaca cukup merata berawan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, walaupun ada beberapa spot-spot kecil di wilayah Sumatera Utara yang masih ada hujan ringan hingga sedang. Namun untuk pada umumnya hingga beberapa hari ke depan wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan hingga hujan sedang. Baik, melihat kondisi cuaca saat ini yang baru saja Anda sampaikan, apakah masih memiliki potensi bencana hidrometeorologi? Ya tentu saja Mas, untuk potensi bencana hidrometeorologi masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Utara. Nah, itu adalah karena saat ini wilayah Sumatera Utara itu masih adanya IOD negatif, di mana itu ikut menambah curah hujan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di pesisir barat Sumatera Utara. Lalu kondisi angin sendiri, di mana pada saat ini masih berpotensi adanya konvergensi maupun belokan angin di wilayah Sumatera Utara yang juga turut dapat menambah asupan uap air sehingga bisa mendatangkan hujan di wilayah Sumatera Utara. Berarti masih ada titik-titik rawan di daerah Sumatera Utara khususnya. Bisa disampaikan mungkin di mana saja yang sekarang menjadi titik fokus? Oke, untuk saat ini yang menjadi fokus karena baru saja terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang longsor itu di wilayah pesisir barat. Dan kami perkirakan dalam 2 atau 3 hari ke depan ini masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di sekitar pesisir barat, namun bukan dikarenakan adanya bibit siklon ataupun siklon ya Mas ya. Memang saat ini kita tahu kalau wilayah Sumatera Utara masih berada pada musim hujan gitu. Bukan karena siklon, tapi karena musim hujan. Tapi saya Ya. ingin menanyakan apa yang terjadi pada tanggal 26 November Oke. pada saat bencana. Apa peristiwa yang terjadi, fenomena yang terjadi? Kita klik ke belakang lagi bahwa dari tanggal 21 November dari BMKG sendiri sudah memberikan warning kepada wilayah Sumatera Utara bahwa terdapat bibit siklon tropis 95B saat itu. Ya, di wilayah sekitar Selat Malaka hingga Aceh. Lalu pada tanggal 17 November kami juga sudah memberikan warning berupa press release kepada seluruh stakeholder, masyarakat, pemerintah setempat agar mereka bisa mewaspadai sebelum bencana apapun atau cuaca ekstrim terjadi. Lalu pada tanggal 26 November dari BMKG sendiri juga merilis bahwa bibit siklon berubah menjadi siklon tropis Senior saat itu. Kami lalu mengupdate kembali press release kami bahwa akan ada potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di beberapa wilayah Sumatera Utara seperti di Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, khususnya di pesisir barat, lalu di sebagian pesisir timur seperti di Langkat, di Binjai, di Medan, di Deli Serdang. Sebenarnya sudah ada mitigasi pemberitahuan terkait siklon tropis Senior ini sendiri. Tapi apakah memang siklon ini, kalau melihat dari fenomenanya, memberikan dampak bencana hidrometeorologi yang luar biasa ini? Apakah ini juga disebabkan oleh perubahan cuaca dan bagaimana kondisi sebenarnya di sana? Iya, tentu saja kalau siklon tropis ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap wilayah Sumatera Utara, di mana berdasarkan pencatatan data curah hujan yang kami peroleh dari banyak pos hujan yang tersebar di Sumatera Utara, sekitar berapa wilayah itu memang terjadi hujannya ekstrim. Ya. Kalau sudah hujan ekstrim, berarti cuaca ekstrim bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi di wilayah-wilayah tersebut. Seperti di Tapanuli Tengah, di Langkat yang bahkan mencapai hampir 400 mm, 390 mm pada saat itu, dan tentu saja mengakibatkan banjir. Mengakibatkan banjir, tidak hanya banjir juga longsor begitu Ibu Marta ya? Ya, betul. Baik, kalau melihat dari beberapa titik-titik yang terjadi bencana di Sumatera Utara, tentu ini perlu menjadi pertimbangan besar bagaimana ke depannya kita menghadapi sebuah bencana. Rekomendasi apa terdekat yang pernah diberikan oleh BMKG Medan khususnya terhadap instansi-instansi terkait untuk melakukan mitigasi bencana? Ya, karena kami sudah memberikan warning sebanyak 3 kali, tanggal 17 November,
22 November kami update, lalu terakhir tanggal 26 November kami memberikan warning agar seluruh masyarakat, pemerintah, stakeholder itu lebih waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di lereng atau di bukit, waspada terjadi longsor, lalu di bantaran sungai, waspada akan terjadinya banjir ataupun banjir bandang, begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan seperti di Kota Medan. Lalu kami juga menghimbau agar kita menghindari aktivitas di luar rumah, menghindari tempat-tempat yang banyak pohon-pohon tinggi seperti itu ya, karena bisa terancam akan ada pohon tumbang seperti itu. Jadi kami juga menyampaikan kita menghindari wilayah-wilayah yang memang sudah ada peta rawan bencana seperti longsor dan banjir. Oke, kalau bicara soal berdekatan dengan bencana, di media sosial banyak sekali di perbincangan juga terkait banjirop yang terjadi di sekitar pesisir pantai. Apakah ini juga akan memberikan dampak besar juga terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi di sana? Ya, informasi banjir rob sendiri itu memang biasanya rutin dikeluarkan dari Stasiun Meteorologi Maritim di Belawan, yang dimana mereka kemarin memberikan informasi peringatan dari tanggal 1 sampai 9 Desember 2025, waspada banjir di pesisir sekitar Medan Belawan, Medan Labuan, dan Medan Marelan, potensinya bahkan dapat mencapai 2,7 meter. Jadi bila terjadi hujan, walaupun itu ringan tapi dalam durasi yang cukup panjang dan dapat disertai dengan rob, maka wilayah tersebut akan terjadi banjir, seperti itu. Baik, tentu kita semua berharap bencana ini segera berlalu begitu ya. Bagaimana Sumatera juga bisa kembali pulih dan tentu masyarakat dapat bantuan secara cepat. Terima kasih Ibu Marta telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat siang. Pemirsa, Yayasan Buddha Seci Indonesia merenovasi sekolah madrasah Ibtidaiyah Matlahul Anwar di Lebak, Banten. Seperti apa sekolah ini? Usai jeda, tetap di Halo Indonesia.